Kamu pasti udah nonton video aku sebelumnya, bagaimana caranya aku praktik journaling di pagi hari. Oke, mungkin kan kamu sudah tahu gimana caranya praktik journaling. Kamu harus begini, harus persiapkan ini, dan banyak lagi. Kamu bisa tonton video aku sebelumnya buat yang baru mampir di channel aku. Tapi masih berpikir panjang, kamu masih overthinking, masih ada keraguan, masih merasa diri ini nggak layak menulis apapun keinginan kamu, impian kamu di dalam buku yang kamu anggap ini adalah buku ajaib. Ini bener gak sih? Kalau misalkan kamu masih merasa kayak begitu, video ini untuk kamu. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Jadi video kali ini, aku Aku pengen lanjut membahas video sebelumnya yang tentang journaling itu karena ada viewers aku yang komen seperti ini. Aku baca ya komentarnya. Kak, kalau lagi insecure harus gimana ya biar bangkit lagi? Biar bisa journaling hal-hal yang kita anggap di luar nalar, tapi bisa kita yakinin. Kalau lagi insecure kan kayak gitu jadi nggak yakin gitu, Kak. Oke, aku ngerti maksud dia. Dia merasa insecure, nggak pede sama tulisannya karena dia berpikir it's a bullshit. Dan ketika lagi ngedown, kamu susah untuk bangkit, untuk semangat, untuk optimis. Kalau misalkan kamu lagi ngedown, itu pasti memang susah untuk bangkit. Untuk tetap optimis menulis keinginan kamu di dalam buku journaling. Oke, di sini aku ada beberapa tips bagaimana caranya kamu supaya tidak insecure sama tulisan dan kamu jadi lebih percaya diri, optimis dengan tulisan sendiri. Oke, so tanpa menunggu lama kita langsung ke tipsnya yang number one. Yang pertama, ini penting banget sebelum kamu mulai nulis, ketahui dulu apa niat awal kamu di saat mau mulai praktik journaling. Karena kalau misalkan kamu nggak ada niat di awal, cuma kayak, oh yaudah aku pengen lebih produktif, biar lebih happy, aku mau nulis aja deh setiap pagi, tanpa ada goals, tanpa ada tujuan yang pengen kamu capai, itu rada susah. Kalau misalkan kamu punya goals, kamu punya mimpi nih ya, terus kamu mulai untuk praktik journaling, mulai menuliskan hal-hal indah, skenario kehidupan kamu, itu akan bikin kamu jadi semangat. Kamu jadi ada motivasi, oh kenapa aku nulis ini ya? Oh karena aku ada goals, aku ada target nih. Aku pengen punya ini, aku pengen mencapai ini. Jadi kamu punya semangat. Jadi kamu bisa cepat bangkit lagi. Tapi kalau misalkan gini, takutnya jadi salah paham juga ya. Kalau misalkan teman-teman memang nggak ada mimpi juga nggak apa-apa. Aku tuh bukan tipe orang yang kayak memaksa semua orang harus punya mimpi. Ya kalau misalkan punya mimpi pengen hidupnya tenang, santai, nggak ada tujuan goals atau target di sana, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting hidup kamu tenang dan bahagia. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang punya target. Karena motivasinya akan kenceng, kamu tuh jadi lebih disiplin waktu, kamu jadi disiplin sama diri sendiri. Oke, aku tuh hari ini mau scripting, aku pengen mencapai ini, atau hal yang paling urgent, hal yang paling deket nih targetnya untuk di saat ini, di bulan ini apa, kamu mending fokusnya ke sana dulu. Oke, tips yang kedua, pikirkan kenapa kamu insecure. Kan tadi ada yang komen nih, aku insecure Kak, gimana caranya biar bisa bangkit lagi? Nah kan masalah orang beda-beda ya. Kamu tuh insecure karena hal apa dulu? Harus dicari tahu dulu sumbernya apa. Di luar nalar, terlalu besar, terlalu impossible. Ini terlalu tinggi nih mimpi aku, kayaknya aku nggak pantas deh. Itu kamu harus dibuang dulu memang keraguannya. Apakah kamu pantas mendapatkan apa yang kamu tulis? Kalau misalkan kamu merasa pantas dengan apa yang kamu tulis, kamu tidak akan insecure. Kamu yakin tulis dengan pede. Aku ya modal pede aja. Aku tulis bisa sampai kayak berhalaman-halaman loh. Karena saking enjoynya nulis. Makanya mungkin kalau praktik journaling ini nggak cocok untuk orang yang nggak hobi nulis. Jadi kalau misalkan kamu hobi nulis dan ya memang suka nulis gitu, emang ini cocok. Yang kedua, cari tahu sumbernya kenapa kamu bisa insecure. Aku ini nggak pede, karena apa? Apakah ada orang yang merendahkan kamu diremehkan ya sama teman-teman atau sama keluarga? Pikirkan, coba kamu renungkan ya, yang ketiga ini kamu renungkan. Apakah semua tulisan kamu itu layak kamu dapatkan? Enjoy aja, makanya kan aku udah bilang jangan jadi beban. Kalau misalkan di hari itu kamu lagi nggak mood ya, lagi bad mood, nggak mau menulis, ya nggak apa-apa, jangan merasa beban. Kamu coba enjoy sama diri kamu sendiri, kamu pengen me time, kamu pengen chill aja nonton Netflix, tulis ketika vibrasi kamu naik lagi, ketika mood kamu jadi ada lagi, tapi jangan dijadiin kebiasaan kalau, lagi nggak mood, ya udah deh, nggak mau nulis. Takutnya kebablasan gitu juga. Gini, motivasi itu datang dari diri sendiri. Mungkin video aku atau video orang lain bisa membantu kamu untuk bangkit. Sebenarnya
itu motivasi hanyalah kekuatan sementara. Oke, aku ulang ya. Motivasi dari siapapun yang kamu dapat itu adalah sementara. Karena hal yang paling penting adalah disiplin. Kenapa kamu pengen mulai untuk praktik ini dan tiba-tiba bolong di hari itu karena kamu udah hilang motivasi dan lama-lama jadi jarang nulis lagi, berarti kamu tidak disiplin. Ya mungkin kamu jadi kayak happy lagi habis nonton motivator, tapi ujung-ujungnya yang harus bergerak kan dari kamu sendiri. Nah, tips selanjutnya, ini penting banget yang mungkin kamu nggak tahu. Energi kamu nggak balance. Kamu terjadi apa? Mental block. Ini aku udah sering banget nonton YouTuber-YouTuber yang lainnya kayak Timothy Ronald, Tresnani Moonlight. Itu yang mengajarkan tentang energi. Misal kamu lagi pengen punya uang. Nah, money is energy. Jadi apapun yang kamu lakukan itu ada energinya. Buku ini ada energinya. Tulisan juga ada energinya. Aku baca lirik lagu. Kalau misalkan liriknya sedih, aku juga ikut energinya jadi sedih. Jadi ngedown. Kalau misalkan aku baca tulisan aku di sini yang banyak banget impiannya, banyak skenario indah gitu ya, kehidupan yang indah, aku jadi terbawa happy. Everything is energy. Mental block maksudnya apa? Di kepala kamu ya, hati sama ucapan itu tidak balance. Kamu nulisnya apa, tapi pikiran kamu, impossible. Terus hati kamu, mungkin gak ya? Ya gimana guys, itulah masalahnya. Kenapa kamu bisa ngedown, bisa insecure, dan gak yakin sama tulisan sendiri yang di luar nalar? Karena kamu punya mental block. Kalau kamu sudah merasa pantas dengan apa yang kamu tulis, hati kamu terbawa gembira ketika nulis. Hati kamu, otak kamu juga menerima sampai masuk ke alam bawah sadar. Ya, ingat balik lagi di video aku sebelumnya. Sampai alam bawah sadar kamu percaya, kamu gak akan merasa ini impossible. Karena kamu yakin ini bisa terjadi, cuma waktunya kapan kita nggak bisa mengendalikan itu. Sisanya hanya Tuhan yang bisa. Pahami kondisi kamu saat ini. Kalau lagi sedih, ngedown, jangan memaksa untuk bahagia ya. Jangan maksa bahagia untuk praktek ini. Terima dulu emosi saat ini. Misal kamu abis diputusin pacar, abis ditipu, keluarga amit-amit ada yang meninggal, ya udah kamu tenangin diri dulu, jangan memaksa. Ya nanti jadinya apa? Toxic positif. Pernah dengar kan toxic positif? Jadi kalau misalkan supaya kamu tetap positive vibes tapi tidak toxic, dengan cara apa? Kamu terima dulu emosi. Ya udah, kalau misalkan kamu pengen libur nulis ya udah nggak apa-apa. Kamu kasih waktu kamu 2 minggu nggak nulis, nggak apa-apa. Tergantung kondisi kamu, misal amit-amit keluarga kamu ada yang meninggal kan, lagi berduka ya kamu nggak mungkin dong memaksakan diri untuk bahagia, untuk nulis skenario kehidupan impian. Kalau kondisi realitanya kamu masih kayak gitu. Ini bakal panjang banget pembahasannya, tapi aku nggak akan bahas di sini. Ya takdir kan bisa ada yang diubah sama ada yang tidak bisa diubah. Nah, aku pernah bahas takdir ya videonya di sini. Lanjut ya, ini paling penting banget. Bersihin hati. Maksudnya apa bersihin hati? Buang dulu penyakit hati. Kamu masih ada dendam sama orang, kamu belum maafin diri sendiri, kamu belum maafin masa lalu, kamu masih ada iri hati ya sama orang. It's so hard untuk practice journaling. Percaya sama aku. Kalau misalkan kamu lagi ada penyakit hati ya, aduh aku pusing banget sama ini, aduh aku benci banget sama ini. Susah sayang, susah. Jadinya kamu pengen memaksa bahagia dalam tulisan ini, pokoknya penyakit hati kamu harus hilangin dulu. Karena itu penting banget. Ketika diri kamu udah sembuh ya, jiwa kamu happy kan? Dari jiwa, fisik kamu jadi udah baik-baik aja karena kamu sudah memaafkan masa lalu. Jadi menurut aku, sebelum kamu praktek ini, kamu harus tahu dulu diri kamu ini udah bener atau belum. Jadi sekaligus kamu praktek ini, kamu juga ada kayak self-development gitu loh, mengembangkan diri sendiri. Jadi ini tuh bukan sekedar kayak menulis kehidupan impian aja. Ini tuh bukan sekedar untuk, menulis skenario hidup bahagia. Emang banyak struggle-nya kalau kamu pengen praktek ini. Kamu harus hilangin dulu dendam, kamu harus maafin orang lain. Sekarang aku tanya, kamu masih ada seseorang yang belum kamu maafkan? Kamu masih dendam sama orang? Kamu masih dikit-dikit iri ya, ngeliat orang posting apapun di sosial media, kamu memandangnya dari sudut pandang iri, bukannya merasa kagum sama orang itu. Mungkin salah satunya kamu merasa kayak gitu ya. Ketika kamu sudah sembuh, ketika hati kamu sudah bersih, bakal enak banget prakteknya. Karena kamu enjoy right now gitu loh. Mindfulness, kamu enjoy present moment. Kamu enjoy kalau, aku bersyukur hidup aku saat ini, aku berprasangka baik sama Tuhan kalau hidup aku akan indah di masa depan. Ini poin terakhir. Tulis sekreatif kamu aja. Nggak seharusnya tiap lembar tulisannya tuh selalu sama. Nah, paham nggak? Kayak misalkan kamu nulis nih di sini. Terima kasih Tuhan, aku sehat.
uang aku banyak, aku senang banget hari ini, bla bla bla. Terus kamu jadi kayak di halaman selanjutnya kamu nyontek. Oke gini, aku kan belajar ya dari Kak Tresna nih ya. Terus dia juga bilang tulis sekreatif kamu aja. Nah, misal hari ini tuh tentang percintaan, besok tentang keuangan, besok tentang karir, besok tentang acara hari ini yang pengen kamu jalanin. Tulis sekreatif kamu. Jangan kayak hari ini poin-poinnya sama semua, itu bakal bikin kamu boring dan gak ada motivasi. Ya ngapain sih nulis hari ini, kemarin aja aku udah nulis, dibaca lagi, masa tulisannya sama, aku jadi bingung, ngapain sih nulis setiap hari. Nah itu nanti kamu jadi bingung, makanya apa, kamu tulis aja sekreatif kamu. Apapun yang pengen kamu terjadi hari ini, tulis. Apapun di bulan ke depan ya, atau 3 bulannya lagi, atau jangka panjang ya, 10 tahun kemudian pengen itu terjadi, pengen kehidupan kamu terlihat seperti itu, tulis aja. Misal hari ini tentang percintaan, kamu punya gebetan atau kamu pengen first date sama dia, kamu tulis aja di dalam buku ini. Tuhan terima kasih akhirnya first date aku lancar sama doi, dia nge-treat aku like a queen, he's very nice, he's tall, he's handsome, dia benar-benar gentleman banget, dia pendengar yang baik. Kamu tulis itu seolah-olah sudah terjadi. Jadi every day kamu selalu punya target untuk hari ini atau hari esok, sebulan kemudian itu kamu ada. Jadi kamu tuh selalu semangat untuk menulis karena kamu tahu apa yang kamu pengen ya. Aku ulang dari awal. Pertama, kamu harus tahu niat kamu apa. Kenapa kamu pengen nulis ini? Apa niat kamu? Oke? Yang kedua, cari tahu sumber awal kenapa kamu bisa insecure. Kenapa kamu insecure? Kenapa kamu nggak pede sama tulisan kamu sendiri? Ini hidup kamu. Hidup kamu itu ada di tangan kamu sendiri. Semua kendali ada di kamu. Orang lain mana bisa pengen menjatuhkan kamu. Kalau misalkan ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, ya kamu jangan dengerin. Dia kan nggak ada ngaruh apa-apa sama hidup kamu. Emang dia yang membayar biaya hidup? Kan enggak. Yang ketiga, kamu renungkan dalam hati. Kenapa kamu nggak pantas menulis itu? Kenapa dengan tulisan tangan kamu sendiri, kamu yang berusaha menulis skenario hidup yang lebih indah, kenapa kamu ragu? Ini kan hidup kamu. Yang keempat, energinya nggak balance. Kamu masih punya mental block. Pokoknya kamu harus sinkron dulu semua. Harus seimbang antara pikiran, ucapan, dan hati. Selanjutnya, pahami kondisi kamu saat ini. Ingat, ketika kamu pengen menulis ini dalam keadaan happy. Kalau lagi ngedown, mending kamu jangan praktek dulu. Kamu terima emosi kamu. Kasih waktu ke diri kamu sendiri untuk libur, menulis, untuk pengen bersedih-sedih, untuk pengen galau-galau, seminggu, 2 minggu. Abis itu, kamu harus bangkit. Abis itu kamu harus bangkit, kamu jangan membiarkan diri kamu terlena dengan perasaan sedih. Bersihin hati. Bersihin semua penyakit hati, sembuhin diri dulu, oke? Maafin orang-orang yang udah menyakiti, walaupun itu susah ya. Apalagi kamu baru terjadi disakiti seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, itu move on-nya memang susah. Buat yang pengen praktek forgiveness, aku ada videonya ya, kamu bisa tonton aja. Yang terakhir, tulis sekreatif kamu. Jangan setiap lembar tuh sama tulisannya. Bosen guys. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kali ini untuk membangkitkan rasa optimis lagi ketika kamu pengen praktek journaling ya. I hope you like this video. Share video ini sebanyak-banyaknya dan kirim ke orang yang kamu sayang. Aku harap video ini bermanfaat dan kamu bisa tercerahkan, mendapatkan ilmu baru dari video aku. Thank you so much for watching. Follow social media aku and see you on my next video. Subscribe channel ini and bye-bye!